Semuanya, jumpa lagi dengan saya Pak Wahyu di channel Ubay Wahyu. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Tapi sebelumnya, salam istimewa. Untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, kalian bisa menggunakan metode substitusi langsung atau bisa juga menggunakan faktorisasi atau menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Contoh yang pertama. Limit 3 cos X dibagi dengan sin 2X untuk X mendekati pi per 3. X mendekati pi per 3. Cara yang pertama kita bisa substitusi langsung, yaitu dengan mengubah nilai X dengan pi per 3. Jadi sama dengan 3 cos pi per 3 dibagi dengan sin 2, X-nya kita ubah dengan pi per 3. Ya, sama dengan 3 cos pi per 3. Pi itu nilainya 180, dibagi 3 hasilnya 60. Jadi 3 cos 60 derajat dibagi sin, ya pi per 3 60 ya, 60 kemudian dikalikan dengan 2 hasilnya 120 derajat. Nah, maka hasilnya 3 dikali cos 60, masih ingat cos 60? Cos 60 adalah setengah. Jadi 30 dikali setengah dibagi sin 120. 120 ada di kuadran kedua. Nilai sin di kuadran kedua positif, berarti nilai dari sin 120 itu sama saja dengan sin 180 dikurangi 180 dikurangi berapa yang hasilnya 120, yaitu adalah 60 ya. Jadi sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Ini ya. Ini untuk menentukan sin 120. Sehingga di sini sin 120 sama dengan setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 bisa kita coret karena hasilnya 1. Jadi hasilnya 3 per akar 3. Kita kalikan, kita rasionalkan penyebutnya, yaitu dikali akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya 3 akar 3 dibagi akar 3 kali akar 3, 3. Hasilnya 3 dibagi 3, 1. Jadi hasilnya akar 3. Jadi limit 3 cos X dibagi sin 2X untuk X mendekati pi per 3 adalah akar 3. Contoh yang kedua, tentukan nilai limit sin negatif X ditambah cos X kemudian dibagi tan X untuk X mendekati pi per 4. Ya, ini kita coba dengan cara substitusi langsung ya. X-nya pi per 4, pi-nya 180 dibagi 4 hasilnya 45 derajat ya. Jadi sin negatif 45 derajat ditambah cos 45 dibagi tan 45.
Nah, berapa nilai dari sin negatif 45? Ingat, untuk sudut negatif, nilai yang selalu positif itu adalah cos dan kebalikannya. Sedangkan yang lainnya itu selalu bernilai negatif. Jadi sin negatif 45 pasti hasilnya negatif. Nah, sekarang sin 45 berapa? Sin 45 setengah akar 2. Ditambah cos 45, ya cos 45 setengah akar 2. Dibagi dengan tan 45. Tan 45 berapa? Ya, tan 45 1 ya. Jadi sama dengan min setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, berarti hasilnya 0. Berarti 0 per 1. 0 dibagi 1 hasilnya 0. Nah, jadi nilai dari limit sin negatif X ditambah cos X dibagi tan X untuk X mendekati pi per 4 itu adalah 0. Dan perlu diingat, kalau ada 1 per 0 atau misalkan 2 per 0, 3 per 0, itu pasti hasilnya tak hingga ya. Apabila kalian lupa dengan nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa dan juga nilai trigonometri untuk sudut negatif, kalian bisa cek di akhir video. Dan sekarang kita lanjut ke contoh 3. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3, yaitu tentukan nilai limit fungsi ya, limit 1 dikurangi cos kuadrat X dibagi X sin X untuk X mendekati 0 ya. Pertama kita coba dengan substitusi langsung. Berarti 1 dikurangi cos kuadrat 0 dibagi X-nya 0 dikali sin 0. 1 dikurangi cos 0, ya cos 0 itu 1 dikuadratkan 1 dibagi 0 kali sin 0, 0 ya. 1 dikurangi 1, 0 per 0. Nah, kalau misalkan hasilnya 0 per 0, berarti ini bentuknya tak tentu. Nah, kalau tak tentu, kita cari dengan cara yang lain, yaitu bisa faktorisasi atau menggunakan rumus limit fungsi trigonometri ya. Oke, kita gunakan yang lain ya. Limit 1 min cos kuadrat X dibagi X sin X untuk X mendekati 0. Nah, 1 min cos kuadrat X itu bisa kita ubah di sini ya. Ingat bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ini identitas trigonometri. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, jadi 1 min cos kuadrat itu sama saja dengan sin kuadrat X ya. Nah, kita ubah. Jadi sama dengan limit 1 min cos kuadrat X ini sama dengan ini ya. Sin kuadrat X dibagi X sin X untuk X mendekati 0. Karena ini tidak disubstitusikan, maka limitnya tetap ikut ya, tetap ditulis. Kemudian sin kuadrat dibagi sin, berarti kan itu tinggal sin ya. Atau bisa ditulis limit sin X dikali sin X dibagi X dikali sin X untuk X mendekati 0. Nah, yang ini hasilnya 1, maka hasilnya limit sin X dibagi X untuk X mendekati 0. Nah, ini hasilnya adalah 1. Mengapa 1? Sesuai dengan sifat rumus limit di video sebelumnya, yaitu bahwa limit sin AX dibagi AX untuk X mendekati 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi karena ini nilainya 1, berarti nilai dari limit 1 min cos kuadrat X
dibagi X sin X untuk X mendekati 0, hasilnya adalah 1. Sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal yang keempat, yaitu tentukan nilai dari limit tan 2X dibagi 6X untuk X mendekati 0 ya. Kalau kita substitusi, jelas hasilnya 0/0 ya. Karena tan 2 kali 0, tan 0 itu adalah 0, kemudian 6 dikali 0, 0 ya. Jadi kalau menggunakan substitusi, itu hasilnya 0/0 ya. Maka kita gunakan cara lain, yaitu bisa menggunakan rumus limit fungsi trigonometri ya. Ingat, bahwa nilai dari limit tan AX dibagi BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan A per B ya. Jadi ini adalah salah satu rumus limit fungsi trigonometri ya. Jadi ini bisa secara langsung kita peroleh hasilnya, yaitu limit tan 2X dibagi 6X untuk X mendekati 0 sama dengan 2/6. Kalau disederhanakan 1/3. Saya sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Dan di video selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal yang lain dengan tipe yang berbeda untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri.